Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Atifah dari kelompok 10 bertugas sebagai moderator untuk presentasi tugas mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer yang diampu oleh Bapak Ibnu Khaldun, MIRKH. Hari ini kelompok kami akan memaparkan materi berjudul Klaim Misoginis dalam Penafsiran Al-Quran. Baik teman-teman, tema ini sangat penting karena menyoroti bagaimana beberapa penafsiran selama ini memunculkan klaim yang bias terhadap perempuan dan perlu kita kaji ulang secara kritis. Baik, untuk presentator pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Amalia, padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan definisi apa itu misoginis. Jadi, istilah misoginis berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu miso yang berarti benci dan jin yang berarti wanita. Sehingga secara harfiah, misogini adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kebencian, penghinaan, atau ketidakpedulian terhadap perempuan. Perkembangan istilah ini melahirkan misoginisme, yaitu pandangan atau ideologi yang membenci perempuan. Dan istilah ini juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai misogyny dengan makna yang sama. Menurut Kamus Ilmiah Populer, misoginis dapat berarti benci kepada perempuan, perasaan benci terhadap perempuan, maupun laki-laki yang membenci perempuan. Secara terminologi, misoginis digunakan untuk mendoktrin pemahaman atau pemikiran yang secara nyata merendahkan dan menjatuhkan derajat perempuan, baik melalui ujaran kebencian, diskriminasi, maupun kekerasan fisik maupun emosional. Seorang misoginis memandang perempuan sebagai pihak yang pantas ditindas, disudutkan, dan dieksploitasi. Kenapa misoginis ini adalah sesuatu yang berbahaya? Karena ini adalah salah satu penyebab dari maraknya kasus pelecehan dan pemerkosaan terhadap wanita. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Amalia. Selanjutnya, presentator kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, bagaimana konsep misoginis dalam konteks penafsiran Al-Quran? Jadi misogini dalam Al-Quran itu merujuk pada pemahaman atau interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dianggap merendahkan kedudukan wanita. Pemahaman yang salah terhadap kedudukan wanita dalam Islam itu seringkali dikaitkan dengan ayat-ayat tertentu, terutama dalam surat An-Nisa. Surat ini dianggap sebagai surat yang paling banyak membahas persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perempuan. Sayyid Rashid Ridho menyatakan bahwa surat An-Nisa diberi nama demikian karena di awal surat ini membahas tentang wanita dan hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka. Surat An-Nisa membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita, baik sebagai individu biasa maupun dalam konteks suami istri, yang mencakup kehidupan rumah tangga serta peran mereka dalam kehidupan sosial maupun budaya dan politik. Walaupun surat An-Nisa ini juga mengandung persoalan lainnya, namun memang lebih banyak mengulas topik-topik yang berhubungan dengan perempuan. Salah satu isu yang sering muncul adalah pandangan yang menempatkan wanita pada posisi inferior dibandingkan pria yang dianggap sebagai pemimpin, sementara wanita dianggap lebih rendah. Pemahaman semacam ini berakar dari penafsiran masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kondisi zaman sekarang. Pemahaman yang keliru menjadi dasar bagi banyak permasalahan terkait wanita, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan publik. Nah, isu-isu ini sering dianggap sebagai kodratnya wanita, seperti berkaitan dengan asal penciptaan, kemampuan akal, agama, dan ruang lingkup mereka. Dalam hal pemukulan terhadap wanita, ajaran Islam menyatakan bahwa istri itu memiliki kewajiban untuk taat kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga,
Jika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya atau nusyus, suami diperbolehkan untuk mengambil 3 langkah. Yang pertama, menasihatinya atau yang disebut di dalam Al-Quran itu fa'idhuhunna. Yang kedua, memisahkan tempat tidur atau wahjuruhunna fil madaji'. Yang ketiga, memukulnya wadribuhunna. Nah, Said Qutb itu menjelaskan bahwa pemukulan terhadap istri yang nusyus setelah melalui 2 langkah sebelumnya itu diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh menyakiti, meremehkan, atau membahayakan. Nah, pemukulan ini haruslah bersifat mendidik, bukan untuk menyakiti, dan harus seperti tindakan seorang ayah terhadap anaknya. Oke, saya singkat saja. Jadi pada intinya penulis itu tidak sepakat dengan pemukulan karena menurutnya hal itu tidak sejalan dengan makna ayat tersebut. Jika ajaran ayat ini diikuti dengan benar, suami tidak akan memilih pemukulan sebagai cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah memperburuk keadaan. Jadi itu saja dari saya. Selanjutnya presentator ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Asnani, adanya silakan. Baik, terima kasih para moderator. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya penafsiran yang dianggap misoginis. Ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai penyebab munculnya ketimpangan gender, khususnya dalam konteks penafsiran teks-teks agama yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Salah satu faktor utamanya ya, pertama itu budaya patriarki, yang dimana budaya patriarki telah mengakar kuat dalam konstruksi sosial masyarakat selama berabad-abad. Dominasi budaya ini secara tidak langsung memengaruhi cara pandang terhadap para laki-laki dan perempuan termasuk dalam ranah keagamaan. Akibatnya, pemahaman agama yang berkembang seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki sehingga menghasilkan produk tafsir yang cenderung bias gender dan menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, aspek politik juga berperan penting dalam banyak konteks sosial. Laki-laki cenderung lebih mendominasi ruang-ruang publik dan memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan serta pengambilan keputusan. Sementara itu, perempuan lebih banyak dibatasi pada peran-peran domestik yang berfokus pada urusan rumah tangga dan keluarga. Kondisi ini memperkuat ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, termasuk dalam ruang-ruang keagamaan. Selanjutnya, sistem kapitalisme yang cenderung mengeksploitasi perempuan. Sistem ini kerap memandang perempuan sebagai komoditas atau sumber tenaga kerja yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Akibatnya, posisi perempuan semakin rentan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Yang terakhir, ada penafsiran teks-teks agama yang bias. Ketika proses penafsiran didominasi oleh para mufasir yang berpegang pada ideologi patriarki, pemahaman keagamaan yang berkembang cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang marginal. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk merekonstruksi paradigma tafsir dengan menghadirkan pendekatan yang lebih adil dan berimbang, khususnya pada penafsiran-penafsiran yang selama ini dinilai merugikan kaum perempuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Asnani. Selanjutnya presentator terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Dinda, kepada dia disilakan.
Oke, terima kasih kepada Saudari Dinda. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung sesi presentasi. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 10 atas penyampaian materinya yang sangat menarik tentang klaim misoginis dalam penafsiran Al-Quran. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memperluas wawasan kita dalam melihat pentingnya keadilan tafsir, terutama terkait isu-isu gender. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.